Ada banyak cara manusia mencoba menjelaskan penderitaan, dan hampir semuanya terdengar seperti hiburan murahan di tengah reruntuhan. Katanya ini ujian, katanya ini rencana Tuhan, tapi semakin sering diucapkan semakin hampa rasanya. Kalau ini ujian, kenapa yang diuji harus bayi yang kelaparan? Kenapa yang diuji harus ibu yang kehilangan anaknya? Kenapa yang diuji harus orang baik yang mati muda? Sementara mereka yang mencuri hidup panjang, mereka yang menyakiti malah bisa bermain dengan cucunya. Kalau ini rencana macam apa yang tega seperti ini? Tuhan disebut Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Melihat. Tapi entah kenapa dia selalu datang paling akhir atau malah tidak datang sama sekali. Seperti pemadam kebakaran yang muncul saat kota sudah jadi abu. Lalu orang-orang bilang, itu bukan salah Tuhan, itu salah manusia. Tapi kalau manusia yang salah, di mana Tuhan saat kesalahan itu terjadi? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Dia membiarkan perang meletus di tengah mereka yang berdoa? Kalau Tuhan Maha Mendengar, kenapa Dia diam saat tangisan pecah di antara puing-puing? Kalau Tuhan Maha Melihat, kenapa Dia membiarkan yang kuat menindas yang lemah? Ada yang berkata, ini dunia bukan surga. Tapi kenapa Tuhan tetap saja diam saat yang meminta perlindungan adalah mereka yang paling lemah? Kalau Tuhan membenci tumpahan darah, kenapa sejarah justru mencatat perang terbesar selalu dibakar oleh keyakinan? Tuhan dipanggil di tengah derap pasukan, diserukan di antara gemuruh senjata, dibawa dalam setiap doa sebelum menembakkan peluru. Dan anehnya, Tuhan tidak pernah membantah namanya dipakai. Tak ada angin yang menumbangkan tank, tak ada petir yang menghentikan rudal, yang hancur tetap saja kepala anak-anak, yang gemetar tetap saja para ibu di antara reruntuhan. Lalu orang-orang berkata, ini bukan salah Tuhan, ini salah manusia. Tapi lagi-lagi, kalau manusia yang salah, di mana Tuhan saat kesalahan itu terjadi? Mungkin kita terlalu sibuk mengugat Tuhan sampai lupa bertanya, jangan-jangan yang salah adalah cara kita menimbang Tuhan. Kita terlalu sering sibuk mengugat Tuhan, padahal yang keliru bisa jadi cara kita menimbang Tuhan. Bukan Tuhan yang diam, tapi pemahaman kita yang terlalu berisik. Bukan Tuhan yang lambat, tapi kita yang sibuk menunggu tanpa pernah mau melangkah. Tuhan tidak perlu datang, Dia sudah meninggalkan petunjuk, kita saja yang terlalu sering menundanya. Yang kita kira diam, bisa jadi caranya memberi waktu. Yang kita kira keterlambatan, bisa jadi caranya mengajarkan tanggung jawab. Jangan buru-buru bilang Tuhan hilang, barangkali Dia sedang menunggu siapa di antara kita yang benar-benar mau berpikir. Kalau manusia yang salah, di mana Tuhan saat kesalahan itu terjadi? Tuhan ada, tapi Dia bukan tukang sihir yang menyulap dunia dalam satu kedipan. Tuhan menciptakan api, tapi Dia tidak pernah memaksa kita membakar. Tuhan menciptakan pisau, tapi Dia tidak memaksa kita menusuk. Tuhan menciptakan pilihan, tapi Dia juga memberi akal. Jangan salah, Tuhan menciptakan semua kemungkinan, tapi manusia yang memutuskan kemana melangkah. Kalau semua kesalahan harus Tuhan hentikan, lalu buat apa Dia kirimkan akal? Buat apa Dia turunkan kitab? Buat apa Dia utus para nabi? Kalau setiap kesalahan langsung Dia rem. Lalu kita ini apa? Coba boneka yang dipaksa tunduk? Manusia sering menyalahkan Tuhan, padahal yang gagal adalah manusia itu sendiri. Gagal menjaga pilihan, gagal menggunakan akal. Tuhan sudah beri jalan, manusia yang sering membelokkannya. Kalau seorang guru sudah beri peta, sudah beri petunjuk, lalu muridnya dengan sengaja memilih jalan yang salah, apa guru itu yang harus disalahkan? Bukan Tuhan yang absen, bisa jadi manusialah yang kabur dari tanggung jawab. Tukang pulung itu bangun pagi, kerja keras, tahajud tiap malam, tapi tetap miskin. Nah, yang jolim hidup enak, yang pemalas hidup nyaman. Ini bukan soal Tuhan tuli, ini soal siapa yang menguasai sistem. Tuhan memberi jalan, tapi pasar dikuasai manusia. Tuhan memberi hukum, tapi pengadilan dikuasai manusia. Tuhan tidak janji rezeki itu rata, Tuhan hanya janji amal tidak sia-sia. Kalau orang jolim kaya, bukan karena Tuhan yang sayang dia, tapi karena dia menguasai jalur keuangan. Kalau orang baik miskin, bukan karena Tuhan meninggalkannya, tapi karena dia terkepung sistem. Ini bukan salah Tuhan, ini salah kita yang terlalu lama diam. Kalau kita mau adil, jangan cuma kirim doa ke langit, tapi juga kirim perlawanan ke bumi. Kalau Tuhan harus turun tangan, hentikan semua kejahatan, untuk apa manusia dikasih akal? Kalau Tuhan harus intervensi di setiap kesalahan, manusia ini apa? Boneka? Robot? Kita sering minta Tuhan turun, tapi kita sendiri gak pernah mau naik. Kita sering minta Tuhan hancurkan kejahatan, tapi kita sendiri sibuk melindungi penjahat. Kalau semua salah harus Tuhan hentikan, buat apa ada pengadilan? Buat apa ada hukum? Jangan tunggu Tuhan turun memadamkan api kalau kita sendiri yang mau bensin. Tuhan gak perlu turun, Tuhan sudah cukup mengirimkan kita. Masalahnya, kita
kita yang sering lari dari misi. Perang atas nama Tuhan. Bukan karena Tuhan suka perang, tapi karena manusia butuh alasan untuk membunuh. Manusia pinter bikin topeng, dan nama Tuhan adalah topeng yang paling laku. Kalau perang pakai nama Tuhan, orang jadi berani membantai tanpa rasa bersalah. Yang salah bukan Tuhannya, yang salah adalah orang yang ngaku-ngaku disuruh Tuhan. Tuhan gak pernah minta dibela pakai rudal, Tuhan gak pernah minta dibela pakai darah. Kalau Tuhan itu kuat, kenapa harus dibela dengan peluru? Manusia sering pinjam nama Tuhan, tapi Tuhan gak pernah minjam tangan manusia untuk membantai. Tuhan diam, mungkin bukan diam, tapi jijik melihat namanya dijadikan pembenaran. Kalau manusia tega membunuh atas nama Tuhan, itu bukan bukti Tuhan yang kejam, itu bukti manusia yang sangat licik. Doa itu bukan tombol ajaib, dia itu bukan remote control yang bikin hidup berubah dalam satu klik. Doa itu bukan transaksi, Tuhan bukan kasir. Kalau doa selalu harus dikabulkan, berarti Tuhan cuma pelayan dan kita majikannya. Kadang doa dikabulkan, kadang enggak, tapi yang pasti doa itu bukan soal dapat atau enggak. Doa itu soal siapa kita saat meminta. Doa itu bukan sulap, doa itu cermin. Doa itu nunjukin kita ini tipe orang yang nyerah atau tipe orang yang tetap jalan meski gak langsung dikasih. Tuhan gak selalu jawab doa dengan hadiah, kadang dia jawab dengan kekuatan biar kita tetap jalan, biar kita gak gampang tumbang. Kalau kamu cuma mau doa yang pasti dikabulkan, mungkin kamu gak butuh Tuhan. Kamu cuma butuh mesin penjual minuman seperti yang ada di mall-mall. Kalau dunia ini sistemnya rusak, jangan cuma duduk berharap. Kalau pasar dikuasai orang zolim, jangan cuma doa panjang. Kalau hukum dibeli orang kaya, jangan cuma angkat tangan ke langit. Kalau kamu terus berdoa tapi diam di bumi, kamu bukan sedang minta pertolongan, kamu sedang lari dari tanggung jawab. Tuhan gak minta kita menunggu keajaiban, Tuhan minta kita jadi bagian dari perbaikan. Jangan terlalu sering lihat ke atas sampai lupa menata yang di bawah. Tuhan gak pernah suruh kita jadi penonton, Tuhan suruh kita turun ke lapangan. Kalau sistem gak adil, tugas kita bukan merengek, tugas kita merombak. Kita sering minta Tuhan ubah dunia, padahal bisa jadi Tuhan sedang menunggu kita yang bergerak. Kalau semua diserahkan ke doa, untuk apa Tuhan kasih akal? Kalau semua cukup ditangisi di sejadah, untuk apa Tuhan kirim manusia yang bisa berpikir? Jangan harap keadilan jatuh dari langit, jangan harap rezeki dilempar dari awan. Tuhan sudah beri peluang, tapi kita yang harus melangkah. Tuhan sudah kasih cahaya, tapi kita yang harus menyalakan obor. Kita minta Tuhan bicara, tapi mungkin Tuhan sudah lama jawab lewat tangan orang yang mau bergerak. Tuhan gak perlu banyak pembela, Tuhan butuh manusia yang mau berjuang. Dan mungkin itu sebabnya kita masih di sini.